you really enjoy spending your life. And forget the money. Because if you say that getting the money is the most important thing, you will spend your life completely wasting your time. Halo, assalamualaikum, balik lagi dengan saya Lambang. Di konten kali ini saya ingin ngerakitin PC untuk istri saya nih. Berhubung istri juga sering bikin konten kosmetik dan juga kecantikan, dan kadang dia butuh PC untuk render kontennya dia yang durasinya cukup panjang, jadi butuh power lebih daripada sekedar ngedit dan render di HP. Sebetulnya sih biar nggak rebutan aja PC-nya dengan PC saya sendiri, soalnya kadang istri juga suka minjem PC saya untuk dipakai editing dan juga rendering videonya dia. Dan kadang durasi pakainya yang cukup lama, jadi biar nggak terjadi huru hara karena sering tunggu, akhirnya ya udah deh saya rakitin aja PC khusus istri saya sendiri. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan part list, kita dengerin dulu beberapa pesan dari sponsor kita kali ini. Buat kalian yang lagi cari peripheral untuk melengkapi setup desk kalian bisa langsung aja kunjungin ke Pressplay. Di Pressplay kalian bisa belanja berbagai macam peripheral untuk setup desk kalian seperti desk shelf, keyboard mechanical, switch, keycaps, mouse gaming, desk mat, microphone, dan masih banyak lainnya. Di sini kita ada salah satu keyboard best sellernya dari Pressplay, Rover 84 V4. Keyboard 75%, 3-way connection via wireless dongle, Bluetooth atau nggak USB Type-C, ada volume knob, PBT double shot keycaps, 5 pin hotspot switch dengan pilihan switch linear atau enggak tactile. Misalkan kalian penasaran dengan keyboardnya, langsung aja kunjungin marketplace-nya Pressplay, linknya ada di deskripsi. Yang pertama-tama untuk prosesornya, di sini saya memilih prosesor dari Intel i5 13600K. Saya memilih prosesor ini karena prosesor ini udah memiliki 14 core dan juga 20 thread. 6 diantaranya ada P-core dan juga sisa 8-nya itu adalah E-core. Jadi kalau dari secara performance sudah pasti mencukupi banget ya untuk editing video di CapCut dan juga di DaVinci. Lalu saya juga memilih juga yang ada iGPU-nya karena membutuhkan Intel QuickSync-nya karena buat ngebantu juga untuk proses encode dan decode videonya biar jauh lebih cepat. Nah, untuk TDP ratingnya sendiri prosesor ini ada di 125 watt, tapi bisa up to 180 watt ketika kita unlock si power limitnya. Jadi harap-harap untuk memakai cooler yang mumpuni untuk pakai prosesor ini. Lalu untuk motherboardnya sendiri, di sini saya memilih untuk memakai NZXT N7Z790. Di sini saya memakai yang berwarna putih karena emang buildnya ingin full warna putih, dan karena tampilannya juga yang minimalis biar full isinya sama-sama brand NZXT semuanya. Mobil ini memiliki chipset Z790 yang artinya kita bisa overclock prosesor ini, tapi di build ini saya jalannya masih stok aja karena belum sempat untuk utak-atik settingannya. Jadi untuk kali ini saya biarin running untuk pakai stock setting aja, kecuali XMP-nya yang saya nyalain. Nah, kalau dari segi performance, mobil ini ya udah cukup sanggup lah untuk tandem sama i9 sekalipun, dan juga udah cukup banyak fiturnya. Mobil ini memiliki 16+2+1 power phase, PCIe Gen 5 untuk SSD NVMe dan juga GPU-nya, dan juga memiliki Wi-Fi 6E dan juga 3 slot NVMe. Lalu untuk I/O portnya di sini kita bisa ngedapetin 7 slot USB-A, ada juga 1 slot USB-C, ada tombol clear CMOS juga bagi kalian yang suka nge-overclock, ada juga HDMI output, 2,5 GB internet, dan juga audio jack. Selanjutnya untuk RAM, di sini saya memakai RAM dari Corsair Vengeance RGB yang berwarna putih. Di sini saya juga memakai speed di 32 GB dengan speednya di 5200 MB transfer per detik. Jadi emang nggak terlalu kenceng ya, tapi balik lagi penggunaan utamanya emang bukan untuk gaming, jadi nggak terlalu perlu RAM dengan speed yang kenceng juga. Jadi untuk speed 5200 MB transfer per detik ini seharusnya udah cukup aja untuk penggunaan editing doang. Lalu next untuk SSD, di sini saya memakai SSD NVMe dari Aperture. Ini adalah seri AS2280 F4 dengan kapasitas 1 TB. Di sini saya memakai NVMe Gen 5 biar speednya berasa banget full kencangnya, karena SSD ini juga udah memiliki write speednya ini up to 9000 MB per detik dan read speednya di 11500 MB per detik. Jadi emang kalau secara performance sudah nggak perlu ditanya lagi deh, yang pastinya udah kencang banget. Selanjutnya untuk GPU, di sini saya memakai GPU dari Nvidia RTX 3080. Saya di sini memakai brand vendor dari Asus, ROG Strix Gaming yang berwarna putih. GPU ini memiliki VRAM di 10 GB dengan memori GDDR6X dan juga memiliki TDP rating yang cukup boros di 320 watt. Jadi harap-harap pakai power supply yang mumpuni juga ya. GPU ini emang ditargetkan untuk gaming di resolusi 2K untuk 100 fps atau enggak 4K di 60 fps, karena GPU ini kurang lebih performanya masih mirip-mirip dengan RTX 4070. Tapi di benchmark kali ini saya cuma running di Full HD dan juga 2K karena game-game sekarang udah mulai demanding banget ya. Jadi saya nggak akan pakai di resolusi 4K untuk benchmarknya.
Nah kalau untuk secara looks emang saya sengaja cari GPU yang berwarna putih, dan awalnya saya niatnya pakai 3060 Ti yang warna putih antara iGame kalau nggak Gigabyte Aero. Tapi pada akhirnya saya ketemulah iklan ROG Strix warna putih ini, jadi akhirnya kepincut. Jadi hasil di sini saya pakai ROG Strix ini aja. Nah selanjutnya untuk CPU cooler, di sini juga saya dikirimin CPU cooler dari NZXT. Ini adalah NZXT Kraken Elite 360. Jelas unit yang dikirim juga berwarna putih sesuai dengan tema buildnya. NZXT Kraken Elite ini adalah seri penerus dari yang Kraken Elite yang versi 2023 yang ukuran LCD-nya lebih kecil dibandingkan yang tahun 2024 ini. Di seri 2024 ini kita dikasih ukuran 2,72 inch IPS LCD display yang ukurannya lebih besar daripada yang sebelumnya. Dan gak cuman dari perihal kosmetik aja, tapi dari segi performance juga menurut klaim NZXT versi 2024 ini 10% lebih bagus performance-nya dibandingkan versi yang 2023. Lalu juga ada beberapa hal yang saya suka dari liquid cooler ini. Yang pertama fan-nya, simple banget. Di sini kita cuma pakai satu fan NZXT Core F360 RGB yang udah memiliki 3 fan tapi cuma punya single frame aja. Jadi dari segi instalasi yang pastinya lebih gampang banget dan gak perlu banyak baut. Yang kedua dari breakout kabelnya sekarang posisinya ada di bagian radiator. Jadi udah gak ada lagi kabel-kabel keluar dari bagian head pump yang bisa ngeganggu estetik dari build-nya karena kebanyakan kabel yang seliweran di bagian head pump. Dan yang ketiga yang jelas upgrade dari displaynya. Di sini kita ngedapetin ukuran 2,72 inch IPS LCD display yang udah cukup gede banget dengan resolusi yang cukup tinggi juga di 640 pixel kali 640 pixel dan juga udah 60 fps yang ngebuat layarnya benar-benar terang banget dan juga smooth ketika dipakai playback untuk video atau enggak GIF. Lalu dari segi pengaturan tampilannya juga jadi lebih banyak banget. Kita di sini bisa pasang video atau enggak GIF. Lalu juga dual infographic seperti di versi yang 2023. Ada juga single infographic. Lalu juga ada mode terbarunya yaitu triple infographic dan kalian juga bisa setting sesuai kebutuhan kalian ingin nunjukin apa aja. Lalu juga ada clock face untuk nampilin jam seperti ini. Dan yang terakhir ada juga audio visual. Nah yang pastinya kalian juga bisa ngatur macam-macam di LCD display ini, dari gradasi warna, pemilihan warna, juga lalu penempatan GIF dan JPEG atau video yang dibawa infografik yang pastinya masih bisa lah diatur-atur di dalam cooler ini. Next selanjutnya untuk power supply, di sini saya memilih power supply dari Corsair. Ini adalah RM850E. Kapasitasnya ada di 850 watt, sudah bersertifikasi 80+ Gold dan juga Cybernetics Gold. Dan yang pastinya power supply ini juga udah full modular. Saya sengajain pakai PSU ini ya buat jaga-jaga aja biar aman. Karena di sini saya pakai combo yang cukup lumayan boros listrik, jadi saya pakai 850 watt supaya lebih aman dan masih ada sisa daya yang masih bisa aman untuk dipakai. Nah power supply ini juga udah support ATX 3.0 dan juga PCIe 5.0. Jadi misalkan nanti kedepannya saya ingin upgrade pakai RTX 40 series juga masih bisa aman-aman aja. Nah lalu untuk casing di sini kita juga memakai casing terbarunya dari NZXT H5 Flow. Jadi di versi terbarunya NZXT H5 Flow ini emang lebih terfokus banget terhadap airflow-nya. Jadi di bagian power supply shroud-nya ini di bawah ini kita sekarang udah dikasih full mesh supaya airflow-nya untuk GPU bisa ngedapetin udara yang benar-benar lebih fresh dan juga lebih banyak dan bisa ngasilin temperatur GPU yang lebih adem. Nah di sini saya ngedapetin versi yang non RGB-nya. Jadi di casing ini kita cuma dikasih dua fan 120 mm non RGB oleh NZXT, satu di bagian depan dan juga satu di bagian belakang. Casing NZXT H5 Flow ini masih tetap duduk di kelas mid tower ATX casing, jadi masih tetap bisa masuk motherboard ukuran ATX atau juga eATX dan juga masih bisa support untuk pasang vertical GPU mounting. Kalau dari segi desain casing ini emang termasuk casing standar ya dengan sisi tempered glass, tapi emang karena NZXT memilih desain ini karena lebih terfokusnya terhadap performance airflow-nya di casing yang ini. Kalau untuk support internal fan-nya
sendiri di sini kita bisa pasang 3 buah fan 120 mm di bagian depan, kalau enggak radiator 360 mm seperti yang kita pakai di build ini. Lalu di bagian atas kita bisa pasang 2 buah fan 140 mm dan di bagian belakang kita bisa pasang 1 buah 120 mm. Dan juga di bagian bawah di bagian power supply shroudnya kita bisa pasang 2 buah 120 mm di bagian bawah untuk bantuan intake fan GPU-nya. Nah, lalu untuk support storage-nya di sini kita juga cuman bisa pasang 1 buah hard disk yang ukuran 3,5 inci dan juga 2 buah hard disk atau enggak SSD yang ukurannya 2,5 inci. Di bagian belakang casing ini juga kita udah dikasih beberapa hook untuk routing cable, jadinya bakalan lebih enak banget dan juga rapih ketika kita cable management di dalam casing ini. Dan juga ada beberapa velcro strap yang udah di-install oleh NZXT di beberapa tempat. Nah, lalu untuk fan tambahnya di sini kita bakalan pakai tambahan fan dari NZXT. Ini adalah F240 RGB core, 1 buah untuk intake di bagian bawah untuk GPU biar airflow-nya makin bagus juga. Dan juga kita bakalan pasang 2 buah fan NZXT F140 RGB core di bagian atas casing. Di sini saya memakai ukuran 140 mm karena kebetulan di studio ada sisa fan NZXT yang ukurannya 140 mm. Nah, begitu sih dari pemilihan part list di build PC istri kali ini. Untuk total harganya langsung aja bisa dilihat di monitor. Nah, begitu deh dari total harga build PC ini, langsung aja kita rakit PC-nya.
AI. It's hard to explain. Think of it like a set of instructions that can fix the world. Captain Watanabe. Did you take him down yet? No. We're at Fifth Tower, but still waiting on the warrant. Mind if I join in on the fun? You know how his lawyers are. This one needs to go by the book. Come on, Yuri. Woman, is this the road to Vizima? Tia Cohagen, you like? You might have Alhamdulillah buildnya udah beres. Jadi gimana nih menurut kalian untuk build PC kali ini? Menurut saya build kali ini benar-benar full banget NZXT ya, mulai dari casing, cooler dan juga motherboard yang memiliki tema benar-benar full minimalis putih. Nah kalau secara performance seperti yang bisa kalian lihat di bagian benchmark, untuk performa render CapCut yang udah cukup kenceng banget dan gak terlalu lama, dan juga untuk performa gaming di resolusi 2K yang udah aman banget, yang pastinya tetap bisa smooth di atas 60 fps lebih di game-game AAA sekalipun. Nah untuk performa coolernya juga kita di sini udah benar-benar oke banget. Ketika kita stress test, kita pakai Cinebench selama 10 menit dan juga kita cuma bisa ngedapetin average-nya di 74 derajat Celcius yang notabene masih jauh banget dari TJ Max-nya yang ada di 100 derajat. Nah kalau dari performance cooling GPU-nya juga yang masih adem banget ya, walaupun kita load-nya kadang ada di 350 watt, kita masih tetap aman under 70 derajat Celcius. Jadi udah bisa dipastiin emang cooler-coolernya ROG ini emang bukan kaleng-kaleng, yang pastinya udah proper banget lah. Nah kalau dari secara looks emang bisa dibilang udah no debat sih, benar-benar full NZXT, minimalis, serba putih, coolernya estetik, casingnya juga estetik, ditambah juga aksen-aksen LED RGB dari fan, RAM dan juga GPU yang nggak norak, jadinya makin bener-bener enak dilihat. Nah untuk airflow juga masih dibilang udah cukup oke lah ya, dari temperatur GPU dan CPU juga kita benar-benar kejaga banget, karena untuk radiatornya juga kita simpan di bagian depan, jadi untuk bagian CPU kita bisa ngedapetin benar-benar fresh air, dan juga untuk GPU-nya kita tambahin lagi fan 240 mm di bagian bawah sebagai intake untuk fresh air-nya, jadi bisa ngedapetin udara yang lebih dingin dari luar casing. Yang hasil suhu GPU dan CPU-nya juga benar-benar adem walaupun ketika kita pakai di full load. Nah begitu sih untuk build PC istri kali ini. Menurut kalian terlalu overkill atau enggak ya? Langsung aja komentar di bagian bawah. Nah buat kalian yang ingin ikutan giveaway PC Gaming, event ini masih berlanjut sampai tanggal 9 Oktober. Jadi buat kalian yang belum ikut langsung aja cek videonya ya. Dan terima kasih sekali lagi yang udah nonton konten kali ini. Apabila kalian ada pertanyaan tentang rakit PC atau nggak ingin rakit PC di channel ini, langsung aja hubungi saya, kontaknya ada di deskripsi video. Nah begitu deh untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan juga bisa memberikan inspirasi bagi kalian. Nama saya Lambang, sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.